Hai semuanya, perkenalkan, nama saya Sasta Raitu Tasoid dengan NIM 2403135493. Nah, pada video kali ini, saya akan membuat topologi jaringan menggunakan routing. Simak videonya ya. Langkah pertama yang kita lakukan adalah menyusun topologi jaringan. Nah, di mana pada topologi ini kita menggunakan PC sebanyak 9 buah, 3 switch dan juga 3 router. Nah, kira-kira seperti inilah bentuk topologi jaringan kita. Nah, selanjutnya kita akan menghubungkan switch dan router, dan juga router ke router. Untuk switch ke router itu menggunakan kabel straight, dan juga router ke router itu menggunakan kabel cross. Nah, selanjutnya itu kita akan menambahkan port terlebih dahulu di router kedua. Jangan lupa untuk meng-off-kannya terlebih dahulu. Kita tambahkan di CFE dan juga tambahkan portnya. Jangan lupa di-on-kan kembali. Maaf sebelumnya, di sini ada sedikit kesalahan di mana saya menghubungkan dari switch kedua ke router ketiga, di mana seharusnya switch kedua dan router ketiga itu tidak perlu disambungkan. Nah, setelah kita sambungkan switch ke router, router ke router, yang kita lakukan selanjutnya adalah menghubungkan dari PC ke switch. Nah, setelah semua PC sudah disambungkan dengan switch, yang kita lakukan selanjutnya adalah membuat nodes untuk semua IP address, di mana langkah ini nantinya memudahkan kita untuk mengisi fast Ethernet dan juga network dan next hop-nya. Selanjutnya kita akan mengisi IP untuk seluruh PC, di mana untuk di PC sebelah kiri itu IP-nya itu adalah 193.2.2.2, kemudian 193.2.2.3, dan yang terakhir 193.2.2.5. Untuk default gateway-nya itu 193.2.2.5. Begitu juga untuk di PC yang di tengah dan juga di PC yang ke sebelah kanan. Bedanya untuk di PC tengah itu IP-nya itu dari 195, dan untuk di PC yang sebelah kanan itu IP-nya itu di 197. Selanjutnya kita akan mengisi fast Ethernet di router 1 terlebih dahulu, yaitu 00, di mana fast Ethernetnya itu ada 194.4.2.2, kemudian di 10-nya itu 194.2.2.3. Jangan lupa keduanya itu di-on-kan, dan untuk subnet masknya itu juga tetap. Selanjutnya untuk di router kedua itu ada 3. Yang pertama itu di router di 00, itu IP-nya itu ada 195 195.2.2.5. Kemudian subnetnya tetap, jangan lupa di on kan kembali juga. Dan untuk di 10 itu 194.4.2.3. Dan yang terakhir untuk di fast Ethernet 60 itu 196.4.2.2. Dan untuk di router yang terakhir itu ada 2. Yang pertama itu yang 0 itu
197.2.2.5. Kemudian untuk yang satu itu 196.4.2.3. Nah, apabila semuanya sudah terhubung satu sama lain, hasilnya akan berwarna hijau seluruhnya. Nah, selanjutnya yang kita lakukan adalah mengisi routing, itu kita di statik. Nah, untuk di router pertama itu networknya itu ada di 195.2.2.0. Kemudian subnet masknya itu tetap juga di 255.255.255.0. Nah, kemudian untuk the next hopnya itu ada di 194.4.2.3. Jangan lupa di add. Nah, yang kemudian itu 197.2.2.0 subnet masknya tetap, dan untuk next hopnya juga sama. Nah, di sini yang pertama itu yang berbeda hanya di networknya aja, yaitu di 195, 196 dan juga 197. Untuk next hopnya itu sama semua. Kemudian untuk di router kedua itu ada dua. Nah, untuk yang pertama itu networknya 193.2.2.0. Subnet masknya tetap juga. Dan untuk next hopnya itu di 194.4.2.2. Jangan lupa di add. Dan untuk yang keduanya itu networknya di 197.2.2.0. Dan untuk di next hopnya itu di 196.4.2.3. Kemudian untuk di router ketiga itu ada 3 juga. Untuk yang pertama itu networknya di 193.2.2.0. Dan untuk next hopnya itu di 196.4.2.2. Nah, untuk di router ketiga ini itu yang berbeda hanya di networknya aja. Kalau untuk di next hopnya itu sama semua. Yang bedanya yang pertama itu di 193.2.2.0. Untuk yang kedua itu 195.2.2.0. Dan yang ketiga itu di 194.4.2.0. Setelah itu kita akan uji coba kirim pesan dari PC di sebelah kiri ke PC yang ada di tengah. Nah, hasilnya itu successful. Kita coba lagi untuk di PC yang ada di tengah ke PC yang ada di kanan. Nah, hasilnya itu juga akan successful. Dan kemudian kita coba lagi untuk di PC yang ada di sebelah kiri ke PC yang ada di sebelah kanan. Hasilnya juga successful. Kita coba sekali lagi untuk di router ke router. Itu hasilnya juga successful.
Nah, bagaimana dengan videonya? Semoga apa yang sudah kita kerjakan tadi dan apa yang sudah saya jelaskan tadi dapat berguna buat teman-teman semuanya. Terima kasih.